Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Di sini kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen pemasaran, dan materi yang akan kami presentasikan dikutip dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler dari chapter 12, yaitu mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Wildan Ahmad Aidin Algisti, yang kedua ada saya, Patrick Wildan Ma'arif, yang ketiga ada Muhammad Sirajuddin, dan yang keempat ada Muhammad Zorifdaan Ramadan. Yang pertama ada pembahasan, yaitu cakupan mengenai presentasi kali ini. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang pertumbuhan, peran yang dimainkan persaingan, dan bagaimana pemasar dapat mengelola merek mereka dengan baik, serta menerapkan posisi pasar dan tahap siklus hidup produk mereka. Oke, selanjutnya ada pertumbuhan. Jadi fungsi penting pemasaran adalah mendorong pertumbuhan, penjualan, dan pendapatan bagi perusahaan. Di bawah ini adalah strategi pertumbuhan. Yang pertama ada membangun penyebaran pasar. Yang kedua ada mengembangkan customer dan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga ada membangun nama brand yang kuat. Yang keempat ada melakukan inovasi pada merek, layanan, dan memberikan pengalaman baru. Yang kelima ada melakukan ekspansi ke kancah internasional. Yang keenam ada melakukan akuisisi, merger, dan aliansi. Yang ketujuh ada membangun reputasi yang luar biasa untuk tanggung jawab sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang biasa disebut lembaga swadaya masyarakat. Baik, selanjutnya ada strategi kompetitif yang digunakan oleh merek terkemuka. Ada 3 strategi di sini. Yang pertama ada ekspansi, yaitu memperluas permintaan pasar atau cakupan pasar. Yang kedua ada proteksi. Jadi ketika sudah melakukan ekspansi, memperluas permintaan pasar, jadi harus dijaga penyebaran pasar tersebut agar tidak turun. Dan yang terakhir ada menambah. Nah, menambah di sini itu dalam artian menambah penyebaran pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, slide selanjutnya yaitu kompetitif lainnya. Yang pertama menantang, mengincar tren dan selera pasar terkini. Yang kedua pengikut memenuhi permintaan pasar pengikut. Yang ketiga yaitu ceruk pasar menjadi penguasa di pasar kecil. Slide selanjutnya yaitu strategi pemasaran siklus hidup produk. Nah, di setiap siklus hidup produk, strategi pemasaran harus disesuaikan agar memberikan dampak yang baik terhadap reputasi produk. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi siklus hidup produk. Yang pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualannya lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak ada karena biaya pengenalan produk yang berat. Yang kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan keuntungan yang substansial. Yang ketiga yaitu kematangan, perlambatan pertumbuhan. Penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar potensi pembeli.
Laba stabil atau menurun karena meningkatnya persaingan. Yang keempat yaitu yang terakhir, penjualan menunjukkan penurunan dan laba terkikis. Slide selanjutnya yaitu strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keuntungan perintis. Kelebihan menjadi pionir adalah lebih mudah dalam mendapatkan loyalitas dari pelanggan dan berpotensi besar menjadi pemimpin pasar. Tetapi menjadi pionir tidak luput dari kekurangan. Kekurangan terbesarnya ialah berpotensi untuk diplagiasi dan umurnya tidak bertahan lama. Tahap perintis menjadi tahap yang paling berpengaruh terhadap masa depan dan reputasi merek ataupun perusahaan. Slide selanjutnya yaitu strategi pemasaran, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk dan menambahkan fitur baru serta gaya yang ditingkatkan. Yang kedua, menambahkan model baru dan produk flanker dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Yang ketiga yaitu memasuki segmen pasar baru. Yang keempat yaitu meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima yaitu bergeser dari komunikasi kesadaran dan percobaan ke komunikasi preferensi dan loyalitas. Yang terakhir yaitu menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli yang sensitif terhadap harga. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi pemasaran tahap kematangan. Pada tahap ini perusahaan biasa melakukan modifikasi. Beberapa modifikasinya yaitu yang pertama modifikasi pasar. Perusahaan mengembangkan produk dewasanya dengan cara bekerja menggunakan dua faktor yang membentuk volume penjualan, jumlah pengguna merek, dan tingkat penggunaan per pelanggan. Yang kedua memodifikasi produk. Manajer juga mencoba untuk merangsang penjualan dengan meningkatkan kualitas, fitur, atau gaya. Peningkatan kualitas menaikkan kinerja fungsional dengan meluncurkan produk baru dan lebih baik. Yang ketiga, modifikasi program pemasaran. Manajer merek mungkin juga mencoba untuk merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen non-produk khususnya harga, distribusi, dan komunikasi. Strategi pemasaran tahap penurunan. Produk pasti mengalami masa kesenjangannya masing-masing, mulai dari masalah teknologi hingga selera pelanggan. Berikut adalah beberapa cara dalam mengatasi tahap penurunan. Yang pertama, mengeliminasi produk yang lemah. Karena produk lemah hanya membuang waktu, biaya, dan tenaga tanpa menghasilkan keuntungan yang profit. Dan yang kedua, panen dan melepaskan. Panen merupakan petanda untuk secara bertahap mengurangi biaya produk atau bisnis sambil mencoba mempertahankan penjualan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melepaskan produk dengan distribusi yang kuat dan nilai sisa yang baik, mungkin bisa terjual ke perusahaan lain. Bukti konsep siklus hidup produk. Yang pertama, penjualan mampu meningkat sebanyak 45% per tahun. Yang kedua, memperlambat terjadi pada rata-rata penetrasi 34%, jauh sebelum sebagian besar rumah tangga memiliki produk baru. Yang ketiga, tahap pertumbuhan berlangsung sedikit melebihi dari 8 tahun dan tampaknya tidak memendek seiring waktu. Dan yang terakhir, orang cenderung mengadopsi barang dari waktu ke waktu jika orang lain sudah memilikinya daripada mengevaluasi produk dari awal. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Teori PLC atau Product Life Cycle memiliki banyak kritik
yang mengklaim pola siklus hidup terlalu bervariasi dalam bentuk dan durasi untuk digeneralisasi, dan bahwa pemasar jarang dapat mengetahui pada tahap apa produk mereka berada. Pada kritikus juga menuduh bahwa alih-alih haluan yang tak terhindarkan, pola PLC adalah hasil self-fulfilling dari strategi pemasaran, dan bahwa pemasaran yang terampil sebenarnya dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Evolusi pasar. Karena PLC berfokus pada apa yang terjadi pada produk atau merek tertentu daripada pasar secara keseluruhan, hal itu menghasilkan gambaran yang berorientasi pada produk daripada berorientasi pada pasar. Perusahaan juga perlu memvisualisasikan pasar jalur evaluasi karena dipengaruhi oleh kebutuhan baru, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan lainnya, serta mengubah positioning produk dan merek untuk mengimbanginya. Selanjutnya, pemasaran dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat. Siklus ekonomi pasti mengalami perputaran. Ada saatnya di mana kondisi ekonomi sangat sulit, seperti masa resesi tahun 2008 sampai 2009, dan diikuti dengan pertumbuhan yang lambat. 5 cara berikut dapat mengatasi siklus ekonomi yang menyulitkan. Yang pertama, jelajahi keuntungan dari peningkatan investasi. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan pelanggan. Yang ketiga, mereview alokasi budget. Yang keempat, kemukakan proposisi nilai paling menarik. Yang terakhir, menyempurnakan merek dan penawaran produk. Untuk rangkumannya, yang pertama, menumbuhkan inti atau mencari pertumbuhan organik dengan berfokus pada peluang produk dan pasar yang ada merupakan cara yang bijaksana untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, seseorang pemimpin pasar memiliki pasar terbesar di pasar produk yang relevan. Untuk tetap dominan, tampaknya memperluas total permintaan dan melindungi dan mungkin meningkatkan pangsa saat ini. Yang ketiga, perusahaan harus menjaga keseimbangan yang baik antara pemantauan konsumen dan pesaing, dan tidak terlalu fokus pada pesaing. Yang keempat, teknologi, bentuk produk, dan merek menunjukkan kehidupan siklus dengan tahapan yang berbeda. Biasanya pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran sebagai besar produk saat ini ada di tahap kedewasaan. Untuk selanjutnya, tahapan pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan keuntungan minimal. Jika berhasil, produk masuk tahap pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan, penjualan yang cepat, dan meningkatkan keuntungan. Pada tahap kedewasaan, pertumbuhan, penjualan melambat, dan laba stabil. Akhirnya produk masuk tahap kemunduran. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi produk yang benar-benar lemah dan menghapus dengan dampak minimal pada laba, perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Dalam ekonomi yang pertumbuhannya lambat, pemasaran harus mengeksplorasi keuntungan dari meningkatkan investasi lebih dekat dengan pelanggan, meninjau alokasi anggaran, menawarkan nilai yang menarik, dan menyempurnakan merek penawaran produk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.